Konsep mobil ini adalah konversi dari mobil konvensional menuju mobil listrik. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Ini mesin yang kita pakai adalah mesin Starlet ya. Bisa dilihat sini ada transmisi, kemudian engine-nya kita ganti dengan motor listrik dengan kapasitas 5 kW ya. Kemudian di sini ada kontrolnya. Kemudian yang terakhir adalah baterai ya, di sini baterai. Jadi mobil listrik dengan mobil konvensional itu bedanya di situ. Jadi komponennya lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan mobil konvensional ya. Jadi ada 3 komponen utama. Pertama motor, kemudian ada kontrol, sama ada baterainya gitu. Jadi mobil ini lebih simple ya dibandingkan dengan mobil konvensional seperti itu. Daya tahan baterainya berapa kilo? Oke, untuk baterai kita gunakan kapasitas 100 ampere ya. Kalau kemudian kita konversi ke daya, dia itu sekitar kalau 100 ampere dikali dengan 72 volt ketemunya sekitar 7,9 kWh gitu. Untuk berapa kilo itu Pak? Untuk larinya ya kita sesuaikan dengan motor ya. Kalau tadi motornya 5 kW, kemudian baterainya sekitar 7,9 ya, sekitar 1 jam lah. 1 jam. 1 jam. 1 jam Jarak tempuh gitu. Kalau kemudian kecepatan 60 km berarti sekitar 60 gitu ya. 60 kilo daya sekali chargernya gitu. Kalau desainnya ini Pak sengaja didesain dengan motor sport gitu. Betul, iya. Jadi memang ini karena masih dalam bentuk prototipe ya, masih dalam prototipe. Kemudian daya motor yang kecil gitu kan nggak mungkin kita pakai casing atau apa ya, mungkin istilahnya sasis mobil beneran gitu kan. Dari hitung-hitungan berat dan sebagainya itu kan mempengaruhi nanti. Maka kita desain sendiri model seperti ini supaya apa juga, supaya futuristik gitu ya, kekinian gitu. Jadi tampil mobil listrik kan hal yang modern gitu ya. Jadi seperti itu kita sesuaikan dengan konstruksi mobil balap gitu biar daya tariknya tinggi gitu ya untuk masyarakat seperti itu. Proses pengerjaannya berapa lama? Oke, jadi memang ini kita mengerjakan selama 4 bulan ya, karena memang kita ini kontraknya dengan PLN ya, dukungan PLN untuk dari apa istilahnya UIP ya, unit induk pembangunan Nusa Tenggara gitu ya. Kita dulu awalnya ini bisa kita buat untuk ulang tahunnya PLN gitu, yang Hari Listrik Nasional kemarin tanggal 27 Oktober ya. Jadi memang ini desainnya seperti sana. Ini 4 bulan pengerjaannya gitu. Kalau biaya pembuatan? Iya, biaya pembuatan kita dibantu alhamdulillah support sistemnya dari PLN ya, dana CSR-nya gitu ya. Kita didukung penuh oleh PLN ini. Dana habis berapa ini untuk satu unit ini? Iya. Kalau kemudian kita kemarin sekitar ya 100 sampai 120 lah untuk finishingnya ini. 120 juta keseluruhannya. Iya, seperti itu sampai selesai. Ke depan ada upaya untuk pengembangan untuk mobil listrik, mungkin untuk mobil keluarga. Betul sekali ya. Memang harapan ke depan ini karena uji coba prototipe ini sudah kita anggap berhasil ya gitu ya. Dengan kapasitas motor yang 5 kW, kemudian baterai ini yang 100 Ah sudah beberapa kali kita uji coba. Dan setiap apa ya, mungkin konsumsi dayanya itu kalau kita melihat dari hasil uji coba itu 1 kilo itu 1%. 1% gitu. Jadi kalau 100% itu kan kalau kemudian 100 kilo. Iya, gitu, seperti itu ya. Jadi ini sudah bisa kita kembangkan lagi gitu. Ya harapan ke depan sih kalau kemudian kita didukung ya oleh pemerintah, kemudian pemerintah pusat baik atau pemerintah daerah, kemudian beberapa apa ya istilahnya perusahaan-perusahaan itu untuk mengembangkan ini, kita insya Allah siap untuk mengembangkannya gitu.
Sehingga Untuk- nanti prototipenya sudah dalam bentuk mobil yang seperti yang sekarang ini gitu. Seperti itu. Proses pengisian baterainya berapa lama? Ya, jadi kalau untuk chargernya itu ya, Masih manual. iya betul, masih manual kita. Tergantung dari berapa besar ampere chargernya gitu ya. Kebetulan kita yang pakai yang chargernya ini 20 ampere gitu ya. 20 ampere itu kalau kemudian kita kalikan yang 100, kita bagi 100 gitu ya. 100 bagi 20 ya sekitar 3 sampai 4 jam sekali chargernya gitu. Sementara mobil ini sudah finish ya Pak? Masih banyak Oh, masih banyak kekurangannya, terutama di ini ya, di instrumennya ya. Di instrumennya kan belum ada sama sekali ini untuk untuk ini ya, untuk sensornya kan belum sama sekali kita lengkapin ya, sensor kecepatan, kemudian sensor ininya, parkirnya. Pak, ini kan sudah sudah tampil di nasional ini. Kedepannya untuk pengembangannya dan langkah-langkah seterusnya untuk lebih sempurnanya lagi mobil ini kedepannya bagaimana Pak? Oke, jadi harapan kita ke depan untuk ini bisa dikembangkan kembali untuk mengejar kompetensi para siswa kami yang harus tahu teknologi masa depan. Nah, ini teknologi masa depan adalah teknologi kendaraan listrik, ya. Kendaraan nanti tidak hanya konvensional, tapi kendaraan listrik akan sangat dibutuhkan oleh semua warga di dunia. Oleh karena itu anak-anak kita ini harus paham mulai sekarang teknologi masa datang 10-20 tahun lagi pasti akan berganti dengan teknologi listrik ini. Untuk pengembangan selanjutnya untuk ini tentunya kita terus berkolaborasi ya sama teman-teman di mitra kami di industri, yaitu dengan PLN dan juga dukungan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengembangkan dan meriset kembali tentang masalah kendaraan listrik yang dikembangkan oleh para siswa yang hebat ini sama guru-guru kita yang hebat ini. Itu aja mungkin Mas, terima kasih banyak ya. Siap.